Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, pelatih timnas Indonesia yang baru John Herman sudah diperkenalkan ya tadi jam 9 pagi ya di hotel apa tadi? Nggak tahu, di salah satu hotel pokoknya ya di Jakarta. Dan ya singkat saja ya, tidak seperti Kluivert gue rasa. Memang kelihatan ya ambience-nya tidak serame ketika Kluivert datang. Kluivert datang itu wah banyak banget yang datang, banyak banget yang nonton dan segala macam. Tapi ambience Herman ini kayak agak-agak kurang. Ini memang make sense ya. Kenapa? Karena memang kita sedang dalam fase, supporter Indonesia itu sedang dalam fase yang pesimis dengan timnas Indonesia karena hasil di 2025 kemarin. Sehingga perkenalan John Herman itu tidak semeriah perkenalan sebelumnya. Ya, tidak perkenalan sebelumnya. Dan menurut gue ini which is bagus ya. Dalam artian apa? Artinya John Herman ini tidak diekspektasikan untuk mendapatkan hasil yang tidak masuk akal. Ya, tidak mendapat tekanan yang begitu besar. Kan sebelumnya Kluivert itu datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi dari kita. Dan dia gagal deliver. Dan akhirnya kita kecewa. Karena sekarang Herman itu datang tanpa ekspektasi itu. Jadi harusnya John Herman itu tidak terlalu punya tekanan dari supporter. Meskipun ya banyak yang bilang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Kan banyak tuh yang bilang kayak gitu tuh. Menjadi pelatih timnas Indonesia adalah pekerjaan yang paling berbahaya di dunia katanya. Tapi ya itu hyperbola aja gue rasa ya, karena tergantung situasinya. Kalau situasinya kayak sekarang, harusnya kita taruhlah gitu ya, harusnya kita sampai ke ronde 5 Piala Dunia. Ini ronde 4 aja nggak masuk, ronde 3 aja kita kelabakan gitu. Kan maksudnya level kita udah nggak di situ gitu ya. Nah itu aja. Jadi sebenarnya normally ya, gue rasa supporter timnas juga realistis sebenarnya ya. Supporter timnas juga realistis, artinya kita secara ranking ya, meskipun ranking kita sekarang 120, tapi level kita tuh kan udah 70 60-an dunia sebenarnya. Jadi sebenarnya sangat possible kalau kita ada selevel dengan Arab, selevel dengan Irak, itu kan sangat possible. Nah jadi itu ya guys ya. Jadi ekspektasi kita kepada John Herman itu tidak akan setinggi ekspektasi kita kepada Kluivert kemarin. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu John Herman untuk bisa deliver lebih baik dibanding Kluivert kemarin, atau bahkan lebih dari Sintayong ya gitu. Tapi ya John Herman sendiri sebenarnya belum memutuskan ya soal staf kepelatihan, jadi masih agak sedikit lamban ya. Tapi ya which is bagus, gue rasa John Herman juga ingin beradaptasi dulu, karena dia juga belum mengenal pemainnya sama sekali ya. Pemain-pemainnya belum ada yang mengenal gitu. Ibaratnya kan pemain-pemain kita juga tidak banyak yang berpartisipasi di level internasional ya, jadi sehingga tidak terlalu kelihatan kalau dari permukaan gitu. Jadi untuk John Herman itu pasti akan cukup sulit. Kenapa? Karena pertama pemain kita kan tersebar ya, banyak sekali gitu. Jadi dia kayaknya harus berpindah-pindah negara untuk melihat para pemainnya gitu ya. Atau yang kedua ya dia mungkin fokus di Indonesia aja gitu. Ibaratnya gini, yang di luar negeri oke lah, itu kayak udah automatically datang gitu, udah automatically dipakai. Tapi maksudnya fokus ke untuk menyeleksi yang di dalam negeri untuk melengkapi yang ada di luar negeri itu. Jadi bisa dengan dua cara gitu, bisa dengan uh, dia melihat semua pemainnya bolak-balik ke luar negeri gitu, atau dia fokus di Indonesia aja untuk melihat potensi di Indonesia, atau fokus membenahi grassroots atau liga di Indonesia ya. Dan kemarin juga kayaknya ada pelatih fisik yang diperkenalkan ya, tapi gue nggak tahu ini pelatih fisik, tapi gue dari lihat CV-nya dia ternyata pelatih fisik Kanada. Artinya dia sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan John Herman. Berarti ya bisa jadi pelatih fisik ini memang bawaan dari John Herman mungkin ya. Jadi kita lihat ya, apakah pelatih fisik dari John Herman ini bisa seenggaknya selevel dengan pelatih fisiknya Sintayong. Karena pelatih fisiknya Sintayong itu sangat-sangat keras, sangat-sangat ketat, dan sangat-sangat disiplin. Bahkan masalah makan aja itu didenda ya di eranya Sintayong. Kemudian fisik 3 kali lipat dari normal gitu ya, dan ternyata hasilnya sangat bagus. Nah mudah-mudahan
itu pun dilakukan di eranya John Herman ini. Nggak usah yang keras-keras, tapi efektif dan efisien. Contoh kayak masalah disiplin gitu ya, masalah makan aja, yang fundamental aja dulu. Masalah makan, masalah jam tidur, ya, masalah disiplin waktu, masalah attitude gitu ya. Dan gue harapkan yang itu kembali lagi kembali lagi dilakukan gitu oleh pelatih kita sekarang. Karena sebelumnya gue rasa di era Kluivert itu tidak terlalu ditekankan ya masalah itu. Nah sekarang mudah-mudahan ditekankan lagi. Jadi karena kita kan sudah punya banyak pemain yang berkualitas ya. Jadi sisanya tinggal itu aja sih. Oke. Dan kemarin juga katanya John Heyman itu diberi waktu untuk bisa memilih katanya. Jadi nanti di tanggal 1 Februari katanya, gue nggak tahu ya ini info dari orang dalam ibaratnya. Tapi gue nggak tahu ini benar apa enggak. Intinya katanya tanggal 1 itu John Heyman katanya diberi kesempatan untuk melihat calon-calon pemain naturalisasi. Tapi gue nggak tahu ini infonya benar apa enggak. Tapi memang kalau gue perhatikan Tom Haya akhir-akhir ini memang menurun banget ya di Persib. Meskipun ya secara level ya dia masih di level paling atas ya di Liga 1. Tapi Tom Haya ini untuk level seperti kemarin ini kayaknya udah menurun 2 level gue rasa. Dari ketika dia pertama datang. Ya, pertama datang kan dia kemarin waktu lawan Vietnam ya. Tahun kemarinnya lagi, sorry. Tahun 2024 kan dia datang itu kan bisa dibilang masih level Eredivisie dia. Nah, tapi sekarang gue udah melihat dia turun 2 level. Umpan akuratnya yang biasa dia lakukan akhir-akhir ini udah jarang kelihatan ya di Liga 1. Kelihatannya cuma awal-awal doang, tapi di pertengahan dia kelihatan kualitasnya sudah mulai menurun ya. Jadi gue rasa lapangan tengah ini lumayan urgent sih. Ya, lumayan urgent. Gue rasa Tom Haya ini kayaknya di 1 atau 2 tahun mendatang mungkin akan tersisih ya. Kalau ada pemain level Eredivisie lagi yang datang. Iya beneran, karena kelihatan gitu Haya itu sekarang cuma punya modal pengalaman doang. Kecepatan dia udah sangat menurun, akurasi juga perlahan-lahan menurun gitu ya. Visi bermain juga udah kelihatan menurun ya. Dia yang beberapa pertandingan Persib itu sebenarnya selalu dominan di lapangan tengah, akhir-akhir ini udah jarang lagi dominan. Gue nggak tahu dia terbawa vibing Liga 1 atau enggak, tapi intinya ya karena Haya juga sudah berumur ya, sudah sampai hampir masa-masa pensiun, jadi memang itu diwajarkan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah penerusnya Ivar Jenner itu ada di levelnya Haya? Pertanyaannya. Jawabannya adalah belum. Masih jauh. Jenner itu level Eredivisie masih jauh. Masih kurang 1 atau 2 level lagi Jenner. Masih harus ngejar. Karena Jenner ini secara emosinya masih belum terlalu matang, pengambilan keputusannya juga belum matang, kemudian pace dia juga kelihatan masih kadang solid, masih kadang enggak pace-nya gitu. Jadi Jenner untuk menggendong timnas, gue rasa masih belum sih, ya masih belum levelnya. Jadi gue gak tahu nih Laurent Ulrich apakah bisa dibawa atau enggak. Intinya kan pilihan di tengah kita ya sangat sedikit berarti ya, sangat sedikit. Nah, gue nggak tahu di Nathan Joaon kan sedang perform banget nih di William tuh. Nah, apakah Nathan bisa? Ya kan kita nggak tahu. Atau ya seperti Kluivert kemarin, artinya kan di kiri atau di sektor belakang itu kan sangat numpuk ya pemain berkualitas. Bisa jadi salah satu dipindah ke tengah untuk menambah kualitas, kayak Verdong gitu ya, ditaruh di tengah gitu ya untuk menambah kualitas. Nah, jadi kayak memang harus seperti itu sih pada akhirnya. Apalagi Herman ini bermainnya 3 back ya, sama kayak Sintayong. Bermainnya 3 back, cuma dia tuh 3 backnya ofensif. Berarti kan 2 tengahnya ini harus yang pintar menjaga keseimbangan gitu ya kalau ofensif. Berarti ya mungkin Nathan Joaon sama Joy Pelupesi mungkin bisa ya. Tapi gue juga nggak tahu nih Joy kan ayah ini juga udah nggak kelihatan ya dia mainnya kayak gimana di Lomel. Mudah-mudahan tengah ini nanti ada solusinya ya, karena tengah ini bener-bener sangat butuh regenerasi, Oke, kalau depan gue rasa udah aman ya. Romani masih di usia matang, Sananta juga udah akhir-akhir ini lumayan. Kemudian Ragnar juga masih di usia matang. Kemudian
Mungkin yang akan tersisi itu Rafael Strike ya. Rafael Strike gue rasa udah gak akan dipakai lagi. Kemudian mungkin kalau ada satu nama yang masuk itu Jens Reven. Jens Reven gue rasa udah harus mulai diberi jam terbang di senior. Karena this guy mungkin tidak punya kecepatan ya, tapi dia tuh insting golnya, kalau menurut gue ya, dari semua pemain timnas usia muda, Jens Reven itu yang insting golnya paling bagus. Paling bagus Jens Reven, dari Zylstra, dari Emiliano Jonathans, ya dari yang muda-muda ya, Hoki Caraka, Sananta dan segala macam. Jens Reven itu paling bagus, dibawa oleh Romani lah. Jadi gue rasa Jens Reven harus sudah mulai dipertimbangkan untuk menjadi cadangannya Romani. Ya, jadi itu aja sih mungkin ya. Oke. Selamat datang kepada John Herman ya. Mudah-mudahan enjoy ya di Indonesia, tinggal di Indonesia dan bisa membawa Indonesia setidaknya selevel dengan Kanada sekarang ya. Kanada aja di bawah dia kan jauh sekali melesat ke atas ya. Nah, sekarang saatnya timnas Indonesia, oke? Minimalnya di bulan Maret nanti atau di bulan Juni lah, di bulan Juli nanti kita bisa juara Piala AFF lah. Nah, itu gue rasa udah pembuktian yang cukup kepada John Herman, oke? See you.